Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatu Maula dengan NIM A1A3211073. Saya dari kelas R01. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran mikro yang dimana saya akan membahas tentang keterampilan bertanya. Baiklah, saya akan melanjutkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kepada ketua kelas, Angga, Ibu persilakan. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ibu mau tanya nih, apakah semua di dalam kelas ini masuk? Hadir? Alhamdulillah, syukron, hadir semua ya. Tetap seperti ini ya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kita pada hari ini ada baiknya kita untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita ke materi selanjutnya, Ibu mau mengulas sedikit, yaitu membahas tentang materi kita minggu yang lalu. Nah, minggu lalu itu kita membahas tentang materi apa? Benar sekali, kita membahas tentang norma-norma atau macam-macam norma. Nah, Ibu mau tanya, ada berapa macam-macam norma itu? Ya, silakan, Angga. Iya, ada 4. Apa aja, Angga? Sebutkan, Angga. Benar sekali. Nah, macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang terakhir itu ada norma hukum. Nah, tadi kan sudah tahu nih, ada 4 nih macam-macam norma. Siapa yang tahu? Adakah yang tahu apa itu norma agama? Silakan Alex. Ya, benar sekali yang Alex katakan. Good job, Alex. Nah, norma agama itu sendiri, Alex tadi bilang merupakan kaidah atau merupakan peraturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Benar sekali. Tapi, pengertian lebih jelasnya lagi, norma agama itu sendiri merupakan peraturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, anjuran-anjuran, yang dimana berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bu, kalau misalnya norma agama itu merupakan anjuran dari Tuhan Yang Maha Esa, berarti sanksinya langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Jadi baik itu pemerintah ataupun masyarakat itu tidak bisa menghakimi atau memberikan sanksi kepada orang yang berbuat yang tidak sesuai dengan norma agama, itu dihukumnya lewat masyarakat atau pemerintah tidak, tapi langsung lewat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau misalnya sanksinya dari Tuhan Yang Maha Esa, Ibu, berarti contoh kehidupan sehari-harinya tuh apa ya, Bu? Contoh larangannya. Nah, Ibu mau tanya nih, adakah yang tahu contoh dari norma agama itu sendiri? Silakan, Indah. Ya, benar. Contoh dari larangan norma agama itu misalnya disuruh sholat, gak mau sholat. Terus disuruh ngaji, malah lari untuk main. Malah main game di HP. Nah, 2 contoh tersebut merupakan larangan, yang dimana kalau misalnya tidak dijalankan atau tidak dilaksanakan, maka sanksinya akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa Ibu bentuknya? Ya, kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Mungkin bisa didatangkan sakit, atau bisa didatangkan dalam hal-hal yang kita tidak bisa memprediksikannya. Itu merupakan dari norma agama. Oke, selanjutnya kan sudah kita bahas tentang norma agama. Sekarang Ibu akan bertanya nih, adakah yang tahu apa itu norma kesusilaan? Silakan Yudi. Good job Yudi. Norma kesusilaan itu merupakan peraturan yang ada dalam hati nurani, Bu, atau hati sanubari, Bu, gitu. Benar sekali.
Maksud dari norma kesusilaan itu sendiri merupakan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati dari kita. Adakah yang tahu contoh dari norma kesusilaan itu sendiri? Silakan, Aksa. Iya, benar sekali. Contohnya itu, Bu, kalau kita ngambil barang orang lain, Bu. Nah, kalau kita mengambil barang orang lain yang bukan milik kita, apa sanksi yang akan didapatkan dari orang yang mengambil barang orang lain? Ya, benar. Pertama, ketika ketahuan kita mengambil barang orang lain, maka dia akan dikenakan hukuman, entah itu oleh teman-temannya, entah itu oleh guru ketika dilaporkan, atau oleh masyarakat atau warga sekitar. Jadi kalau norma kesusilaan itu contohnya itu, Bu, mengambil barang orang lain, dan contoh lainnya yaitu adalah mencontek. Kenapa, Bu? Karena tadi kan dari pengertiannya itu peraturan yang berasakan dari suara hati. Misalnya nih, kalian nggak pengen nyontek, kalian nggak pengen tuh ngelihat jawaban dari teman kalian, tapi kalian tuh takut nanti kalian tuh salah jawab. Nah, akibat dari kalian mencontek dan ketahuan oleh guru, maka apa yang akan dilakukan oleh guru? Pertama, pasti akan dikurangkan nilainya karena ketahuan untuk mencontek. Karena mencontek adalah perilaku yang tidak jujur. Tuh. Jadi, norma kesusilaan itu sendiri merupakan norma yang berasal dari suara hati manusia. Benar sekali. Oke, next. Ibu akan nanya nih. Siapa yang tahu pengertian dari norma kesopanan? Ya, silakan Nada. Good job Nada, benar sekali. Kalau kesopanan itu sendiri, itu merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Maksudnya itu apa? Peraturan itu sendiri dibuat dalam kehidupan sehari-hari, ya dimana di dalamnya itu ada pergaulan atau golongan manusia di dalamnya. Nah, contohnya sendiri itu seperti apa? Adakah yang tahu contoh dari norma kesopanan? Benar, benar sekali Nada. Nah, tadi Nada udah jawab tentang pengertian norma kesopanan. Terus Nada juga jawab tentang contohnya. Contohnya Ibu, misalnya tidak menghargai orang yang lebih tua. Nah, yang di belakang tidak menghargai ketika yang di depan sedang berbicara. Itu merupakan contoh dari norma kesopanan yang dimana tidak bisa menghargai orang. Pertanyaan dari Rafli tadi dibilang gini, Bu, kalau misalnya nih Bu, ada orang makan di depan, terus tiba-tiba ada yang lewat meludah di depan orang yang sedang makan, Ibu. Itu merupakan masuk ke norma apa, Ibu? Nah, siapa yang tahu? Kalau misalnya nih, ada nih di depan kita, ada orang yang sedang makan, asik makan, terus tiba-tiba ada yang meludah di depan kita, itu masuk ke norma apa? Benar, itu masuk ke norma kesopanan. Kenapa Ibu masuk ke norma kesopanan? Karena ada orang nih yang sudah lagi makan, terus tiba-tiba ada yang meludah, itu kan tidak sopan. Meludah itu kan perbuatan yang tidak bagus. Yang dimana kan dia mengeluarkan, nah itu tidak bagus kan? Dan orang lagi makan. Nah, sanksi yang akan diterima dari orang yang meludah di depan orang makan tadi apa? Iya, dicelah sesamanya. Kayak ditegur, "Hey, kamu gak sopan. Saya lagi makan. Seharusnya kamu jangan seperti itu. Kamu bisa meludah di tempat lain yang tidak ada orang." Ada norma, apa yang terakhir? Iya, norma hukum. Nah, apa sih pengertian dari norma hukum itu? Ada yang tahu tidak? Silakan Devina. That's right, benar banget yang Devina bilang. Bu, norma hukum itu ya peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Iya, benar. Nah, pengertian lebih lanjutnya yaitu norma hukum itu merupakan peraturan-peraturan yang dimana timbul dari norma yang dibuat oleh penguasa negara atau norma hukum yang dibuat oleh penguasa negara. Contohnya seperti apa? Adakah yang tahu contoh dari norma hukum? Ya, silakan, Rara.
Iya, contohnya Bu, patuh terhadap lalu lintas, benar sekali. Nih misalnya nih, orang yang tidak patuh terhadap lalu lintas, misalnya lampunya masih merah, terus dia lewat, apa yang akan terjadi? Benar sekali, kecelakaan. Nah, kalau misalnya udah kecelakaan, siapa yang rugi? Ya kita sendiri ya kan? Nah, jadi eh, adanya norma hukum ini adalah peraturan yang dibuat langsung oleh pemerintah yang dimana harus ditaati dan diikuti oleh seluruh masyarakat atau warga negara tersebut. Nah, misalnya nih, em, kalau misalnya hukum itu tidak diikuti atau dilaksanakan dengan baik dan sepenuhnya oleh warga negara, apa yang akan terjadi oleh negara tersebut? Iya benar, negara tersebut akan hancur. Karena kenapa? Karena peraturan itu atau hukum itu dibuat untuk ditaati. Kalau misalnya peraturan hukum itu dibuat untuk tidak ditaati, ya siapa yang akan takut pada negara tersebut, ya kan? Jadi kan sudah dicontohkan nih oleh si Devina. Kalau misalnya contohnya Bu, lampu lalu lintas gitu. Nah, Ibu mau tanya, kenapa hukum itu sifatnya memaksa? Ada yang tahu tidak? Ya, silakan Kuki. Benar banget. Karena kalau misalnya Ibu tadi jelaskan sebelumnya, kalau misalnya suatu negara itu tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan dengan baik, maka negara itu akan hancur. Makanya hukum itu bersifat memaksa, yang dimana setiap warganya harus menaati hukum tersebut. Misalnya nih, kalian beli motor, terus kalian cuma mau beli motor doang, kalian nggak mau membayar pajak. Nah, cara yang jitu untuk bisa agar warganya membayar pajak itu dengan cara memaksa. Nah, memaksanya itu seperti apa, Ibu? Mungkin ada di dalam peraturannya nanti ketika dia membeli motor, kalau misalnya tidak mau bayar untuk pajak, maka motornya akan ditarik lagi gitu oleh dealernya, seperti itu. Nah, kalau contoh lainnya, Bu, ya udah nggak jauh-jauh nih. Kalian kan masih di bawah umur. Terus tiba-tiba kalian bawa motor, terus kalian ditilang oleh polisi. Nah, terus motor kalian itu diambil oleh polisi. Nah, sanksi yang akan diterima kalau misalnya di motornya diambil oleh polisi itu apa? Iya, surat tilang. Surat tilang itu yang akan diambil di pengadilan. Terus Bu, kalau misalnya surat tersebut sudah kita ambil tapi kita tidak mau membayar, seperti apa? Ada yang tahu? Ya silakan Indra. Benar. Kalau misalnya kalian tidak mau mengambilnya atau tidak mau membayar dari surat tilang tersebut, maka motor kalian tidak akan dikembalikan, tidak akan mendapatkan surat STNK-nya. Lalu kedua, dia tidak akan mendapatkan motornya sebelum dia membayar surat tilang tersebut. Sampai sini paham tentang macam-macam norma anak-anak? Paham? Alhamdulillah kalau misalnya paham semua. Jadi dari keempat norma tersebut itu ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh bodoh amat lah. Yang penting saya hidup dengan diri saya sendiri. Tidak. Kita hidup itu saling berkesinambungan. Kita hidup saling berinteraksi. Mau tanya nih, kalian sudah paham betul tidak dengan macam-macam norma itu sendiri? Sudah, alhamdulillah wa syukurillah kalau misalnya sudah paham dengan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi